Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Namanya tidak apa-apa. Terima kasih kesempatan diundang ke Desa Tubanan malam-malam mengingatkan masa lalu Bapak sebelum jadi pegawai negeri PNS. Kami fasilitator desa program penanggulangan kemiskinan perkotaan. Jadi memang sosialisasinya malam-malam. Ya, jadi semangat ini Pak. Cuma kayak boyok tua, jadi ngantuk. Udah berbeda ya, beda masanya. Dulu sampai jam 1, setengah 2 siap cewek Pak, dari Kedung ke Jepara setengah 1 dan 1 malam sendirian naik motor. Oke, sekarang awalnya dijemput ya. Beda, agak awalnya sedikit faktor tua. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Endah Widuri. Kami dari tim yang kami namanya Aryani, Ari, kemudian Mas Indrawan. Ketiga kami adalah personel dari inspektorat yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan desa anti korupsi. Jadi KPK untuk waktu sekarang ini berusaha untuk tidak lagi menekankan pada penindakan, tapi pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu dimulai dari mana? Dari strata paling bawah masyarakat kita. Ternyata sadar atau tidak disadari, kita sadar atau tidak, kita juga mendorong permisif terhadap praktek terjadinya praktek korupsi. Kalau korupsi barulah dimaafkan, malah kamu dukung kita tahu terus sebenarnya jengkel kok pengen seperti itu dulu. Jadi kita menganggap KPK menganggap bahwa budaya tindakan korupsi itu sudah prinsip di antara kita. Bahkan strata bawah juga itu tiru korupsi waktu, adanya korupsi uang korupsi waktu itu. Bahkan kita juga sadar yang sering kita juga korupsi waktu. Nah, tugas-tugas seperti ini di kantor sini kemudian dilakukan itu kami niati untuk membayar korupsi kami korupsi waktu kami melakukan pekerjaan itu. Itu prolognya. Kemudian dari situ KPK menunjuk tahun 2022 mulai mengadakan program desa anti korupsi. Kabupaten diminta 1 desa dulu untuk menjadi percontohan desa anti korupsi. Alhamdulillah kita menunjuk desa Tegal Sambi 1 didampingi sama seperti ini pendampingan, dan akhirnya penilaian dilakukan oleh KPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 bisa terus sebagai desa anti korupsi. Kemudian awal tahun 2023 itu Bapak Bupati menginginkan kok si Jitok mau desa itu akeh, jadi merilis program tambahan 19 desa sebagai desa anti korupsi. Salah satunya yang ditunjuk, jadi bukan inspektorat yang tunjuk ya Pak, pokoknya yang ditunjuk adalah desa Tubanan. Mau tidak mau, karena ini menjadi program pemerintah yang sudah dinotis, dilaporkan kepada KPK, maka kita harus mengikuti alurnya. Ternyata saya yakin banyak desa setelah membaca nanti ada rewardnya 200 juta. Terus kenapa daftar ini ya? Bareng nonton dokumen yang harus dipenuhi, bisa mundur nggak Bu? Ya nggak bisa, ini sudah di SK-kan, sudah ada SK Bupati, sudah dianggarkan, monerak dijikok juga capaian kinerja Pemkab Kabupaten juga akan turun. Mau tidak mau, karena jenengan sudah ditunjuk dan pasti ada yang mengusulkan. Maka loh, impulsi musuhnya sopo ngerti.
Ya, jadi ayo kita bareng-bareng melaksanakan apa yang sudah dituangkan ini. Diniati bahwa kita, ya ayo saya bisa menjadi desa anti korupsi tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen, tapi juga pada budaya desa Tubahan. Diniati itu, insya Allah bisa. Karena apapun yang ada di sini, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi itu bisa dilakukan dan memang dapat dilakukan untuk di masa depan. Bagus. Salah satunya tadi dokumentasi tentang proses, misal contoh proses penguatan tata pelaksanaan pemerintahan desa. Salah satunya adalah proses musyawarah yang benar-benar dilakukan dari dusun. Ada videonya. Itu kan pertama, guyup gak sih dusun itu kan gitu Pak? Apakah usulan program kegiatan itu memang dari dusun? Ojo-ojo, keke ada gawe formalitas kok, gitu. Kalau dokumen tanda tangan, apa itu dokumen bisa digawe formalitas kan? Tapi kalau ada video bisa menunjukkan, oh iya benar, memang usulan pembangunan desa Tubahan itu memang dari bawah, gitu ya. Contoh salah satu seperti itu. Dan pada malam hari ini salah satu indikator yang diminta adalah adanya tempat tentang gratifikasi, suap, anti suap, dan benturan kepentingan. Kenapa ini disebut? Karena itu dinilai akar dari korupsi. Tiga hal ini dinilai apa namanya? Akar korupsi, terutama gratifikasi. Makanya ini yang saya mau Pak Cale, ini kita sesuai memang kita melakukan apa namanya sosialisasi dulu atau hanya pemenuhan. Ayo ini bapak-bapak peserta rapat ini kami minta pengen ngerti tentang judul 3 ini atau hanya memenuhi. Hanya memenuhi saya membaca, nanti Pak yang saya mau BPD membaca bisa, atau kan ini panjenengan pengen mengerti tentang gratifikasi itu seperti apa, bentukan kepentingan itu seperti apa. Ayo pilih. Baik ngerti ya. Ini kita fokus dulu secara formalitas tentang anti korupsi nanti aja ya. Yang kita pengen ngerti, oh benar-benar apakah tindakan saya termasuk gratifikasi atau tidak? Ya, matur ya. Oke. Tapi nanti setiap elemen, jadi ini yang saya kembali lagi ke desa anti korupsi lagi. Ada 5 komponen dengan 18 indikator. Kewajiban desa, pemerintah desa, MDes itu pada eviden atau bukti. Nah, ternyata untuk memperoleh nilai itu hanya kalau dipenuhi dokumen itu hanya sampai level 3. Hanya penuh semua, penuh dokumen itu level 3. Bisa dibantu karena apa? Nilai kok desa anti korupsi coba nilai 60, 70 nek sekolah itu kan lulus ya Pak ya. Sudah naik nih 70, 75 itu KKM lah ngoten nggih. Desa anti korupsi itu mboten Pak. Jumlah ini minimal 90. Nggih, dhuwur banget targetnya yang diminta oleh KPK itu 90. Padahal kalau level 3 itu paling besar itu nilainya hanya 80. Paling tinggi. Level 3 yang tadi kalau hanya bukti administrasi itu dipenuhi itu 0,8. Baru naik level 4 dan level 5 itu apabila ada keterlibatan dari pihak-pihak pemangku masyarakat, BPD, tokoh masyarakat. Keterlibatan itu dalam bentuk apa? Testimoni, wawancara, ya, itu. Makanya nanti kami melakukan sosialisasi seperti ini. Nanti kami minta juga nanti Pak Indi atau Pak BPD melakukan sosialisasi itu di video. Ya, makanya tadi ada Ibu anggota BPD ya, nanti ya Bu. Nanti minta tolong panjenengan pas ada kumpulan perempuan, tokoh perempuan Pak PKK atau apa melakukan sosialisasi seperti ini. Sosialisasi tentang anti korupsi ya, nilai-nilai anti korupsi. Nanti kita materinya ada, dengan ungkapan minta tolong di video. Pak video nanti Pak video. Pak nanti
anu ya nanti kapan panjenengan bikin jadwal biar di video dan HP itu benar masuk HP pakai HP tak main tuh satu persen ya. Di lainnya sih pakai HP nggak apa-apa, pakai HP nggak apa-apa juga apa nggak sampai itu badan kan harus di atas mana ya. Siapa tahu nanti nilainya lebih dari makin apa lebih dari nilai besar satu. Oh terus tadi ini sisa ngakeh sampai tok serasa langsung kalau perlu 99,9. Kaget loh deh, bukan gitu loh, malu lah, oke? Jadi itu nanti kalau yang kita minta nanti untuk pemahaman tentang gratifikasi BPD, ya, dan untuk anak perangkat ya, dan perangkat, jadi ada perangkat yang bisa menerangkan tentang materi ini. Kemudian untuk tokoh perempuan tentang nilai anti korupsi. Kemudian untuk tokoh masyarakat nanti diajak masyarakat ya, teman Sinter nanti tentang juga nilai anti korupsi yang berhubungan dengan budaya yang telah dilaksanakan di desa, gitu ya. Jadi nanti dihubungkan kita kita testimoni, kita makan wawancara itu dihubungkan di video upload. Kemudian oke. Sekarang kita membahas tentang sosialisasi sosialisasi tidak itu. Oke mas, adiban, terus semua yang nanti kita lagi. Gaptek pak, gaptek maksud. Ya, silakan. Ini sama keburu, habis mau disokok, ya kan? Harap nyanyi nih. Ya, ini program kalau di Pemda Kabupaten Jepara ini program pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara. Kita tidak berbicara tentang pencegahan atau pemusnahan gratifikasi. Kita berbicara tentang mengendalikan. Karena gratifikasi itu ada di kita. Semuanya ada gratifikasi. Panjenengan ngertos hadiah? Sering menerima hadiah? Hadiah itu sama dengan gratifikasi. Ketika syarat ketentuan berlaku. Apa ya Pak? Nah, ya. Jadi ada syarat ketentuan berlaku ketika hadiah itu merupakan gratifikasi. Mana yang boleh menerima karena gratifikasi sama dengan hadiah, mana yang boleh diterima dan mana yang tidak boleh diterima. Terus siapa sih yang dinamakan bahwa oh saya itu bukan penerima gratifikasi, saya hanya penerima hadiah, itu ada. Ya. Tapi ternyata hadiah diterima oleh saya itu ternyata menjadi gratifikasi, itu ada. Nanti kemudian kita lihat di diri masing-masing apakah saya itu penerima hadiah atau penerima gratifikasi. Oke, lanjut. Ya, ini kita berbicara tentang pengelompokan korupsi. Gratifikasi atau hadiah itu ternyata salah satu jadi kelompok korupsi. Hadiah boleh Pak, hadiah itu ternyata dia masuk di mana? Pasal 12B junto pasal 12C Undang-Undang Tipikor tahun 31 99 junto 2000 Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. Ya, lihat ya. Jadi gratifikasi hadiah itu akan menjadi pasal korupsi apabila ada SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Lanjut, jadi ada produknya, ada waktu luang silakan. Produk nomor 3 tahun 2021. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Uang, siapa tidak pernah menerima uang? Pasti pernah menerima ya. Nah, tapi ternyata itu ada kalimat gratifikasi. Tapi tahan dulu, ada SK, syarat ketentuan. Menerima uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket jalan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri.
di desa maupun di kota, kami pilih apa yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, cash atau pakai password. Itu verifikasi ini. Kalau pengendalian kita berarti mengendalikan, ya, penerimaan itu bisa diterima secara transparan dan akuntabel, masih bisa diterima. Kata ya Pak. Lanjut. Nah, yang ini ada berapa? 2, 3, 4, 5, dan 10. Kira-kira pernah menerima di luar ini enggak? Ada yang pernah menerima di luar ini? Nih ada yang tidak. Semuanya ada di sini. Ada yang enggak? Silakan. Ya, ada yang saya pernah menerima yang tidak ada di sini. Fasilitas lainnya, sejak karaoke, fasilitas lainnya langsung gabung, lanjut nih. Nah, pemberi sekelompok badan, para pihak baik perorangan pemberinya, ada yang tidak. Selain ini yang tidak memberikan, kira-kira yang boleh ada kelompok. Oh ini enggak, makhluk lain ada. Makanya orang, kelompok orang, badan hukum, lembaga itu perusahaan atau apa? Maksudnya ya, tentu, ya, partai apa? Ya itu baru tidak dianggap sebagai gratifikasi. Kemudian lapor penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima atau menolak gratifikasi. Jadi, hadiah itu akan menjadi gratifikasi apabila penerimanya adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri. Oke, nanti aku bukan pegawai negeri. Masih banyak yang berkata itu. Oke, betul ya? Ada yang pegawai negeri? Yang menurut menteri pegawai negeri ada? Tinggal Pak Cari. Ada lagi yang menganggap dirinya bukan pegawai negeri di sini? Lihat, lanjut. Nah ini, siapakah pegawai negeri itu? Ya, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau UU ASN. Pak Cari, langsung, ya Pak, langsung. Sebagaimana dalam KUHP, itu orang-orang yang bekerja misalnya di pertanian, maka itu masuk. Terus pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Allah yang tadi akhirnya menolak saya masih bukan pegawai negeri. Siapa? Silakan. Masuk sedanten ya? Sudah ya? Sama saya kan masuk negeri. Tidak ada batasan loh, tidak. Orang yang menerima gaji atau upah, upah loh, gaji loh, upah. Ya, nonton ya, sadar atau tidak sadar kita ternyata pegawai negeri. Berarti yang kita terima tadi tidak lagi hadiah tapi gratifikasi. Ya, itu dasar dulu. Tapi mau gratifikasi SK, syarat ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku orangnya masuk, ya. Ayo. Prinsip dasar dulu. Prinsip dasar adalah wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya meliputi gratifikasinya. Jadi apabila panjenengan ngertos sudah yakin merasa, karena gratifikasi itu tidak orang lain yang menerima, hati kita sendiri. Apabila itu berhubungan dengan jabatannya, ya, itu berarti gratifikasi harus prinsip dasar ini dipakai. Tentu RT yang saya ketika nek nopo songkol siapa nek tidak ada hubungan, merasa tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai Pak RT, ya boleh. Tapi nek itu ada hubungannya, dan saya gawe surat apa namanya? Surat pengantar kayak rokok itu
gratifikasi. Tapi dek pas ngaji atau apa, monggo Pak, rokok terus, nah itu kan bukan KFT. Bisa dibedakan, kata ya. Tadi saya tidak berbicara bahwa itu harus langsung ini mau panjenengan sendiri merasa atau tidak merasa, karena gratifikasi itu berhubungan dengan hati kita masing-masing. Lanjut ya. Nah, yang ini wajib menolak pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Tadi surat pengantar. Tadi misalnya dari sini surat apa? Itu layanan dengan kewajiban layanan. Wajib menolak. Ya. Tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah. Pak BPD contoh. Ya. Dan cepat-cepat ACC APBDC diparingi tambahan itu tidak boleh. Makanya itu gratifikasi. Kemudian tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah kami. Tidak usah nyaman Pak, nggak usah nyaman ya. Ayo ini hotel loh. Terus ini perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah. Perjalanan dinas kemana? Pergi itu hari ini. Penerimaan promosi lain-lainnya ini hampir yang terkait di luar desa. Apa namanya? Non desa. Banyak yang tugas lain aja saja mas. Yang kontrak, perjanjian kontrak kesepakatan dengan pihak lain. Ini panjenengan desa apabila melakukan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa. Ya, bestokone setiap diskon itu tidak diperkenankan untuk diterima karena panjenengan ketika membayar memakai uang APBD. Kira terus sedikit diskon terus tiba-tiba dapat BTDW maksudnya dia. Nah itu tadi saya bilang loh ya, tergantung hati nurani. Ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah pengadaan barang jasa. Hadiah souvenir pengawas tamu. Wajib menolak saya ingat ini ya. Fasilitas entertainment, fasilitas wisata. Ini termasuk juga memberi loh ya. Menerima dan memberi dilarang ini. Lanjut mas, kita lanjut saja. Prinsip dasar, dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya. Pak Cari, Pak boleh memberikan sesuatu kepada dinsos atau apa? Sama. Lanjut. Ketika menerima, wajib melaporkan penerimaan. Wajib melaporkan. Saya kemarin itu lapor ya Pak, bolu langsung nggak bisa. Anak sekali, orang salah terus nanti belakang saya laporkan semua. Lanjut. Nah, gratifikasi yang dikecualikan tadi syarat ketentuan berlaku. Pada dasarnya apabila berhubungan dengan tadi yang ditolak, tapi bisa diterima, boleh menerima gratifikasi. Hadiah tadi ya, apabila ini yang dikecualikan, tidak perlu dilaporkan. Pemberian dalam keluarga, sehingga ini Pak Mediri ya ngomong, sehingga yang anak Mediri ya ngomong, ya. Terus, oke, suami, anak, mantu, nanti ada loh ya, ada benturan kepentingan, kajian apakah itu termasuk benturan kepentingan atau tidak? Tadi urut-urutannya kan. Kemudian keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasinya duit-duit silakan dinikmati. Oh kan ada bunga, hasil bunga boleh kalau memang uang-uangnya keuntungan dan bunga boleh. Kemudian manfaat dari koperasi organisasi yang dengan ikut berlaku umum. Nek gak berlaku umum, tak cari bunga koperasinya apa namanya ditambahi 1% atau 2%, itu tidak boleh Pak yang berlaku umum. Lanjut. Perangkat kelengkapan workshop seminar
dengan ikut seminar, dapat tas, dapat apa, flash disk, bahkan dapat laptop boleh. Kalau itu mengikuti kegiatan ini yang berlaku umum. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau tukar lainnya sebagai alat promosi boleh, atau promosi atau menerima apa ya, misalnya yang apa namanya di mall kan ada mendapat apa boleh, tidak masalah, tidak salah pun. Terus apresiasi penghargaan yang diikuti dengan biaya sendiri. Tapi dibiayai oleh APBD atau APBD itu juga nanti harus dilaporkan. Jadi menerima tapi tetap dilaporkan. Nanti keputusannya itu yang menentukan nanti KPK. Aku kok menerima padahal aku lomba dilaksanakan oleh misalnya dikirim dari desa ke mana kan betul, itu laporkan saja, tidak masalah, lapor tidak masalah. Kenapa? Baik dilaporkan, nanti keputusannya menjadi milik siapa kita manut, dilaporkan kepada KPK. Lanjut, penghargaan yang berlaku umum, hadiah langsung voucher. Tadi ada rapat diskon boleh, yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Jadi semuanya boleh sepanjang tidak terkait ke kedinasan. Ini syarat-syarat ini. Kompensasi honor, pokoknya langsung sedih wajah tak tidak pernah. Langsung seperti kabeh ya. Saya cerita tentang anti korupsi itu, pokoknya enak enak. Saya ngomong dulu, sudah tanggil. Mau saya bisa ngomong, tahu bah? Ya seperti ini. Ya, lanjut Mas. Ini nanti Pak BPD bisa menceritakan tentang ini loh ya. Oke. Kompensasi yang terkait kedinasan, honorarium transportasi, karangan bunga boleh, pemberian enggak? Ini boleh memberikan, tidak perlu dilaporkan untuk tunangan, nikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi atau upacara agama lainnya dengan batasan nilai sebesar 1 juta. Jadi boleh Pak cari mantu, ngamplopi ulengan boleh, nggak usah lapor kalau nominalnya masih 1 juta ke bawah. Nek 1 juta lebih Pak cari kudu lapor. Betul, Mbak KPK, saya menerima dari Pak BPD 2 juta. Nanti penetapan statusnya seperti apa? Ngapain ya Pak ya? Berapa Pak? Mau berarti di sini. Itu badan beda ya Mas ya. Nek di desa lain, sopo pun sih ngampol itu juta nih ngampol atau sewu wes alhamdulillah. Kayaknya Pak Emas, ternyata bojoku bener Mas. Itu Mas, jadi amplopnya Mas. Jadi makanya harus beda gitu. Dari komentarnya aja sudah kelihatan. Kalau kita sosialisasi ke daerah lain gitu ya, melakukan kebenaran itu kan komentar itu. Nah, sopo pun sih kayak amplop sampai 1 juta. Di sini beda Mas. Ternyata bojoku, berarti iya. Balik. Ada Mas. Saya tak perlu diceritakan. Wah, ada yang menerima kartu katanya bener-bener boleh dilakukan. Oke, pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, menantu, kan terus pokoknya kabeh sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. Tetap memberikan bantuan musibah pun atas kepatutan. Saya ngorok bentengnya, saya ditukokke omahe kan nggak wajar Pak. Nah, tuh ya. Nah itu, tuh bahkan sampai itu diatur Mas. Kemudian pemberian sesama rekan kerja dalam rangka bisa sambut pensiun jabatan mutasi dalam bentuk tidak dalam bentuk uang atau alat tukar yang paling banyak senilai 300.000 rupiah per orang dan total pemberian tidak melebihi 1 juta
dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Oke. Terus memberi hanya iki siapa ya? Yang tadi kepala sekolah ini contoh mawon. Masa RT anggar anu terus dibagi tapi kapan misalnya ya. Kepala sekolah atau nek bisa sambut mutasi pindah lagi. Kenapa ini pindah sekolah guru pun itu boleh memberikan maksimal 300 nih. Terus nek dalam setahun itu total nek pidai peng 10 apa peng 4 yang dihitung gak boleh uang ngekik pada orang yang sama. Saya memberikan ke Pak Cari tidak boleh lebih dari 1 juta. Seperti itu ya. Nah, Pak musim Bapak Pak hitung 1 juta daripada dengan lapor. Ini yang lapor yang menerima loh ya. Yang lapor yang menerima bukan yang memberi. Soalnya yang memberi gampang dasar gak usahnya mirip kita itu benar beda. Kita alhamdulillah mirip gak usahnya itu benar beda. Nah terus pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau lakukan lain, tidak terkait kedinasan, paling banyak 200.000 setiap pemberian. Timnya ajak makan-makan ya, pemberian rekan kerja itu ada batasannya, dinilai tidak boleh dalam apa namanya, tidak boleh lebih 200.000. Tidak boleh nek nganu tuh ada nek makan-makan lebih dari 200.000 ya pasti. Ye, lanjut. Pemberian yang diperjualbelikan, pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum nih, makan, snack, ini saya habiskan boleh karena ini diperjualbelikan umum. Ya nggak umum mau dijak kemana terus make per porsi lebih dari 200.000 nggak umum kan? Tapi tidak tahu sih itu banyak itu masih umum bu, makanya yang bu buat perpot sendiri ya Pak ya. Perpot sendiri kalau ternyata itu berlaku umum ya. Saya penerimaan gratifikasi 2 juta atau 3 juta nih. Oke, lanjut ya, pemberian sederhana plakat, sama lanjut mas ya, seperti pelaporan. Nah, penerimaan gratifikasi nek menerima dana itu kita nilai sendiri, nilainya berapa nanti dilaporkan. Lanjut saja. Nih, dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari. Nek kepada kami dulu disiapkan ya kepada UPG tadi ada unit pengendali gratifikasi kabupaten. Lanjut lagi. Ini terus pada yang satu ya. Lanjut ini nggak usah udah. Baik, lanjut lagi. Lanjut masih ada nggak? Nah, ini tadi pokoknya sebenarnya lapor. Yang penting lapor. Nanti statusnya itu bisa menjadi milik jenengan atau milik negara. Itu ada ya, akhirnya terpakai semuanya jadi milik penerima. Nah, milik milik negara ya bisa kirim aja. Lanjut. Nah, ya. Yang satu tadi, yang satunya lagi. Terus kenapa ya? Tadi kan ada undang-undang tipikor, ya terus ya undang-undang tipikor, ada undang-undang tipikor. Kalau itu dilanggar pasti ada sanksi, ya betul ada sanksi. Ini materi revisi dan gratifikasi. Nah punten ya Pak, karena ini kami cepat-cepatan jadi materinya enggak bisa jadi satu. Berarti tidak cerita. Apabila jenengan tidak melaporkan, itu ada undangan, ada sanksi pidana. Paling sedikit 4 tahun, paling lama seumur hidup, atau denda paling banyak kalau tidak salah 2 miliar. Mana ya? Jangan terus sih. Dalam Pak? Anggih, tapi sebuah ngerti mau apa lek komplain kira kan banyak kan Pak? Lanjut.
Mana ya? Ini. Oh, beli. Enggak nih. Itu ya. 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, pidana denda 200 juta, paling banyak 1 miliar rupiah. Itu apabila ini tidak akan menjadi, apabila itu sampai dilaporkan apabila tidak akan berlaku apabila panjenengan lapor duluan. Itu enaknya lapor itu. Ternyata kita memang melanggar hukum ya, melanggar karena bertentangan dengan jabatan, terus ada yang melaporkan, sepanjang laporan itu ternyata dia yang melaporkan lebih duluan, ini nggak kena. Oh, sudah lapor kok saya. Pidana ini sudah tidak kena. Tidak dilaporkan, tapi baru dapat ini apabila dengan laporannya pertama tidak lapor, kedua telat dari 30 masih. Terus apabila lagi masih ada, apabila panjenengan sampai ada laporan ya, laporan ada orang kan mesti banyak yang tidak senang dari kita sih Pak, apabila kita mempunyai jabatan ya, ternyata ada apabila penerimaan atau gratifikasinya itu kurang dari 10 juta, kalau sampai itu menjadi kasus pengadilan, itu nanti yang harus membuktikan adalah penuntut hukum, penuntut. Tapi dengan menerimanya yang diajukan menerima lebih dari 10 juta, panjenengan yang harus membuktikan bahwa itu bukan terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Itu klarifikasi seperti itu. Oke, lanjut sudah sama. Itu ya Bapak. Materi pertama. Namun oh ya dosa di kafe aku sakit. Macam itu, mau besok banget, mau senang ya kita ceritanya langsung mengerti. Sekarang kita ke materi kedua, suap. Materi anti korupsi. Sosialisasi budaya korupsi. Kita ini Kepala Desa Undang-Undang 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa harus akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Kewajiban pemerintah desa. Yuk lanjut. Tidak pidana korupsi. Korupsi itu apa sih saja ini? Tadi kan ada kelompok-kelompok tadi ya. Kerugian negara, kemudian ini pada akhirnya hanya perilaku yang tidak wajar ataupun legal dalam rangka memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Jadi secara memperkaya diri kan ketok nih. Yang bahaya itu ternyata memperkaya orang lain. Itu kena juga korupsi. Misal mau dibantu aku memberi uang kepada apa ya ini memberi pada saya dia memberi uang pada saya kan memperkaya saya bukan dengan, tapi dengan juga kena tindakan uang saya menerima korupsi, saya menerima sama-sama melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain. Tolong, jadi kan membuat aturan yang ternyata itu mempermudah seseorang, bojone, anaknya, pak ane itu memperoleh kekayaan melalui penyalahgunaan wewenang. Panjenengan juga kena seperti itu ya. Jadi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain, dan itu kemudian itu dengan cara kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.
Kemudian menurut Undang-Undang Tipikor itu perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, lanjut Mas. Ini perilakunya ini bisa nanti yang untuk siapa masyarakat yang ngasih ini yang untuk desa anti korupsi ini kan ini juga ini masukkan korupsi itu terjadi karena kebutuhan, karena ada peluang, karena ada ingin memperkaya diri sendiri, ingin menjadikan pemerintah dan ingin menguasai suatu negara. Teori korupsi ini lanjut. Wah, ini ada namanya teori Don teori karena serakah, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Pertama saja itu yang saya masak ini karena kebutuhan ya Pak ya, karena ekonomi kurang, akhirnya dia korupsi. Oke, yang warung betul apa terus pegawai toko, anaknya susu, gajinya rumono, pada butuh susu, akhirnya dia korupsi mengambil. Masa sekarang ini banyak kan sekarang yang kita lihat di TV. Apa mereka butuh? Tidak butuh uangnya, mulai waki, mobilnya waki, jadi menurut kita tidak butuh. Tapi ini karena keserakahan, greedy. Ya. Juga ada kepengen pengungkapan ekspos. Kira aku jadi mobil limo. Masuk sih start kesejahteraan mobil loro kok cari mobil ini siji. Nah itu ya, ada kesempatan, ada opportunity ya, ada kepengen ekspos, ditambah juga pasti greed, serakah kepengen itu ya faktor penyebab korupsi. Benar gak? Benar gak? Gak peluang mana duit isi nasi bisa apabila desa-desa yang tarik PBB itu loh Pak ya, tarik PBB yang masih manual, kesempatan ada peluang punya duit 100 juta ngomong Pak ini jadinya kok saksi ngarep kok pakai kon bayar tak ngunggulnya di nyata awal orang tapi belum ada peluang. Nah, desa, pemerintah desa harus memikirkan mekanisme bagaimana menutup kesempatan untuk melakukan korupsi. Jadi peluang itu harus ditutup melalui SOP, melalui sistem, itu tugasnya pemerintah desa. Contohnya seperti itu. Caranya kita harus berpikir mengenai itu menjadi budaya kita. Jadi contoh salah satu jadinya bagus misalnya nanti bercerita punya tidak mekanisme untuk menutup peluang itu, monggo nanti bisa anu Pak Sarek sama BPD ya, langsung atau apa sistem apa atau aturan misalnya Pak untuk PBB langsung dalam waktu 1 kali 24 jam harus disetor atau apa apakah ada itu nilai anti korupsi yang dibudayakan di desa Tubahan bagus, kemudian kita bisa buat testimoni. Monggo ini ada karena itu contoh loh ya, ini contoh loh ya. Nah, ngoten loh, oke. Oke, nah kok sih Pak, dan terus pripun? Nah, mau peluang ya, ada peluang kesempatan aku ini. Kamu mau bagaimana? Kayak kali pakai punya kayak bosan ya. Ya, itu. Jadi kita budaya anti korupsi itu tidak hanya tadi, tapi membuat SOP, membuat perpet, membuat keputusan yang bisa menutup peluang itu juga merupakan budaya yang perlu kita gali. Ya, ya caranya, monggo. Lanjut, ya. Ini yang nggak tahu sih tingkat pendidikan juga dampak korupsi pasti kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran yang masih tinggi. Lanjut yang nah ini pengelompokan tidak pidana korupsi tadi 30 jenis.
untuk orang lain, merusakkan bukti, korupsi. Ini kan mengetahui terjejak, kemudian sampai apa itu dihilangkan, itu juga mengganggu. Jadi ada ya kerugian negara. Kerugian negara kan ada sebuah tindakan sebagai asalnya dengan ternyata apa namanya pembangunan apa kalau kerugian negara yang susah sebetulnya adalah suatu maaf kalau tidak ada yang lapor ya lanjut. Makanya budaya-budaya itu yang harus dia caranya kita bisa mengurangi penggelapan dalam jabatan, meras, curang, kecurangan kepentingan, gratifikasi. Mencatat memasukkan PADES dalam APBDes lebih kecil dari pendapatan yang sebenarnya. Nah itu, baik. Salah satu contoh nih, termasuk korupsi loh ya. Nah, nyatet tak loh ya belum pakai. Tapi yang harusnya dengan masukkan lebih besar ini kemudian daripada dilepokin kakean kan. Ini banyak yang terjadi di desa kita. Akhirnya kenapa? Karena yang dimasukkan di PADES misalnya khususnya penerimaan aslinya 2 miliar, terus dicatat hanya 1 miliar, pasti 1 miliar yang pertanggungjawabannya pasti tidak seindah yang 1 miliar dicatat di APBDes. Betul apa tidak? Betul kan? Itu tidak seindah dalam arti ono sing lali ora tercatat, ono gimana kan jadi catat kembali lagi BPD. Betul? Yang BPD aku ora dijak, malah malah si jemaah foto saya jemput itu BPD dijak bae berarti ora dijak. Nah, seperti itu. Jadi kan ya, seperti itu pasti. Itu mencatatkan kerugian keuangan negara. Jadi hati dong ini, bahkan pencatatan pun itu bisa masuk kelompok kerugian negara. Belanja desa, teknik dapat beton lahan, realisasi terpasang lebih rendah dari APBD. Tidak titik ini, belanja barang dengan harga di maaf ya, kerugian negara. Lihat yang saya mas mau kan 2 jam boleh lebih boleh kurang kan apa memberikan uang kepada hakim, memberikan uang kepada wasit, memberikan uang kepada polatas saat ditilang dan tujuan tidak ditilang. Jadi ini tapi kan tetap saya tuh kan Pak ditilang ya sudah cuma ya kadang kesel dengan ini pengen pengadilan untuk cuma yowis kayak apa-apa bisa sih misalnya nyuwun untuk dikeluarkan tapi kita jangan memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi karena salah satu pasal yang bisa disangkakan kepada kita adalah membantu. Lanjut contohnya seperti ini. Kalau tidak dikasih itu paling jalan-jalannya paling kok suatilah Pak. Tapi kan jenengan kadang ada nggak pengen ribet, mau toh, nggak bisa hujan terus kapan harus ke pengadilan. Kacau dengan lain. Belum ada video ya? Ini video ya. Iya, oke. Salah satu tidak video ya Pak ya. Nek wes viral itu biasanya kita negara yang penuh dengan viral. Ada jelas fasilitas jabatan, pemalsuan dokumen untuk pemeriksaan administrasi ini juga ya. Nanti kan diperiksa sampai pada dengan membuat buku bayangan itu juga termasuk tindak pidana korupsi. Jangan ibu bantu buku bayangan. Tidak nenek enggak saya kok. Katanya sih sistemnya sudah cashless semua ya. Sistem cashless itu juga upaya pemerintah kabupaten
kalau Togada sudah dari dulu. Ini kan sekarang secara apa namanya semua desa sekarang sudah pakai cashless juga. Itu salah satu upaya daerah untuk menutup peluang korupsi. Salah satunya itu cashless itu. Menurut baik loh Pak, cashless baik setiap kali ya. Kirim 500, tak kirim 400, tak dikirim loh. Terus duduk kirim ternyata apa balik 200. Bisa loh, apapun sistem yang kita buat itu loh, untuk izin apa sih pinter naik, kita sampai ini dah. Jadi transfer itu kan kelihatan ya yang di-SPC-kan. Pembayaran, pengadaan ATK 2 juta. Nih, ternyata pas diwawancara itu apa lupa mungkin ya. Oh gitu, saya akan diberi 100 juta 800, tapi katanya sih untuk pajak berapa? Oh 800. Nah saya pikir pajak masuk sembrono ke sini. Toko kan nggak tahu kok Pak, kadang nggak tahu pajaknya itu hanya berapa, tapi alasannya itu. Jadi bahkan itu loh, lu tak jiko ya wes, ayo jiko naik 800 balik nomor. Itu ada oknum kayak gitu. Nih, lanjut. Ya, contoh-contoh nanti bisa dibaca. Aku nanti mengurangi timbangan plastik, memotong bantuan BLT kualitas bantuan. Yuk, lanjut. Rutilahu rumah. Nah, itu rutilahu rumah tidak layak huni. Harusnya yang JRAP ini dengan apa? Dengan kurangi pasir, ada pasirnya jadi pasir mobilan, kurangnya pasir nanti aku rutilahu aja. itu. Nah, ini beneran kepentingan, ini beneran terkait jabatan atau kedudukan. Pelaksana pekerjaan adalah saudara dari pengguna anggaran. Ini hati-hati ya, beneran kepentingan. Itu ya, kadang harus ya merah. Nah, mundur kan tebal namanya, tapi itu bisa menjadi bahan aduan juga. Nanti aja dalam kepentingan lain. Nanti itu nanti dikasih contoh-contoh kasusnya yang ya. Masuk dulu, oke. Oh iya, sekarang saya bilang pertanyaan yang tentang gratifikasi, balik karena ada contoh. Kadang desa menerima parcel enggak? Misalnya Pak Indi atau Pak Care, Sherika atas nama ya Pak ya, itu wajib dilakukan untuk disalurkan sebagai bantuan sosial kepada yang berhak. Ya, itu tadi berhaknya atas uang apa Pak? Biasanya kan kita menanam uang kita banyak ya. Apakah itu uang kita? Bukan kan? Itu uang desa kan? Ya, itu. Yang boleh kan ketika uang kita sendiri. Boleh. Nah, harusnya seperti itu. Tapi mau tergantung hati nurani. Saya tidak tergantung hati nurani. Karena itu bukan hak kita, itu hak masyarakat. Sampai saya alasan, saya kan juga masyarakat dulu, bukan bisa. Tapi mau kembali lagi ke hak hati nurani. Apakah itu apakah itu memang bisa kita nikmati atau tidak? Nanti aku ini langsung mulai. Nek semacam yang tadi itu ngatur. Ini waktunya ini dengan si anggota saya semangat ya Pak. Nih, saya minta ini nilai-nilai anti korupsi. Kalau tadi kan apa-apa yang bisa ini tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana. Ini yang ada di situ. Saat ini kita itu sudah melakukan ini ya Pak. Tapi kadang nih, yang kita jujur di A, kadang dia tidak jujur di B dulu. Ini yang untuk ibu apa namanya? Sini tuh asmanya Bu, saya sampai lupa. Nih, guru. Yang begitu itu kan nanti beliau yang berperan
sebagai kan apa perempuan ya. Nanti kan harus ini yang bisa dilakukan di masyarakat itu apa saja, ya. Nanti tidak usah lupa, nanti saya berikan kepada dengan ya, nanti materi panjenengan nanti dengan ungkapkan. Jadi fotonya ini apa, videonya ini bukan hanya di sini saja ya Pak, nanti di mana-mana yang terkait dengan ini, di mana-mana nanti cari yang materi orang jujur, contoh jujur, nanti contoh jujur yang dalam kehidupan sehari-hari itu gitu ya, jujur ketika di bojone aku sewu gitu, oh ya jujur susunya saya ketemu Pak, ngono itu contoh ya, orang susunya sentek, itu contoh nyatanya seperti itu. Susunya saya ketemu Pak, tapi masih canggul yuk, tapi pasti yuk, itu langsung atau tidak kolomnya dulu. Aku akan laporan duit bonjol tapi dia harus ikhlas. Jadi saya tak dijajah. Kami bersabrak. Itu contoh. Bahkan yang kayak gitu, yang saya mau korupsi itu jangan berpikir yang besar-besar kayak korupsi BLBI, korupsi apa? Yang kemarin si HP Polis itu. 5 itu ya. Nggak usah lah. Wah belajar aja tuh. Yang dari kita korupsi bojolnya dewe. Itu apalagi suami juga kok tambahan gak dilaporkan gitu tadi duit padahal itu orang bonus itu ya kadang gak dilaporkan tadi duit tuh jujur lah tuh nggak seragam 3 jujur Pak duit Allah gaji misalnya apa padahal betok nah itu berarti Pak budaya anti korupsi wilayah ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saya ngomong. Ada susah memang tapi susah. Halo Pak. Yang ditanggung kan jelas. Saya. Di sekretariat nanti Bu sakit ibu kita, sakit kita kan orang kerja. Ya, betul, betul. Ayo kita yang di sini ya. Jadi mulai awal kita udah mulai itu kita laporkan, tapi tetap baik protokol. Tapi yang loh, yang pasti loh itu jantung kanggo diriku ya, orang ya. Dari awal protokol saya sebenarnya jujur, daripada kita oke. Kamu tak kasih pandangan. Kalau sudah perjanjian awal juga, jadi namanya belum tak sudah takut. Gitu ya. Jadi kan saya kalau nonton di TV itu saya wah ya. Waktu dosennya gede. Padahal kita tidak sadar dan juga melakukan dosa ya Pak ya. Bisa berbohong pada siswa. Sidik, di Islam itu tidak ada loh ya. Sidik, mana hukumannya sami loh ya. Ya toh? Ya Pak. Ya Pak. Makanya ini korupsi 1 juta bodoh. 1 juta kalau jadi kita kecil 1 hukumannya tidak kodoh biasa maling ayam. Maka toh? Itu yang kita satunya itu tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan ini terutama untuk PPK apa menyelesaikan itu juga sampai molor termasuk tanggung jawab untuk menyelesaikan SPJ itu biasanya. Kira-kira korupsi itu dibahas tentang itu juga yang untuk perangkat desa aja deh, yang perangkat desa yang untuk anti korupsi nih itu juga nanti dibahas tentang itu. Contoh gampang yang bisa kita tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, paling gampang kan menyelesaikan pekerjaan dan apa namanya bergambar ya. Tapi bagaimana SPJ-nya? Jangan sampai SPJ melewati tahun, melewati tahun. Ada sing bunyi yang melakukan PKK tuh, gitu. Ya. Dan saya pun nanti yang untuk personel yang ditunjuk oleh desa untuk membahas tentang anti korupsi, fokuslah kepada nilai-nilai ini yang bisa diterapkan di masyarakat. Sederhana kan gampang. Kalau itu mas 1 kilo, dia memang gak mampu. Karena apa? Sederhana. Nek tidak, nek kita ingin nanti tadi exposure tadi untuk wah, bin foto tombone sing bawa mas toko mas berjalan itu sederhana. Sama seperti itu nanti di
menceritakan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Desa Tubanan tentang nilai-nilai anti korupsi ini. Makanya apalagi Cek sendiri, siapa lagi yang mengungkapkan ini nanti? Anti korupsi tadi, kalau gratifikasi tadi Pak BPD nanti ya, sama memahami tentang gratifikasi, pemahaman tentang gratifikasi. Kemudian yang anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi yang bisa diinternalisasikan dalam kehidupan kita itu tokoh wanita sama tokoh pemuda. Kita mulai beberapa video malah bagus, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, misalnya seperti itu tiga. Pak Care, sakit ya Pak Care? Bisa ya. Dalam minggu ini ya. Nanti minta tolong ya Pak. Kalau dia nilainya tetap kayak apa? Masih 60 kok Pak. Hah? Iya. Iya. Orang kenapa bisa marah-marah? Ya aku sekarang nggak kamu ya Pak. Ya, ada sudah terakhir itu. Sama, habis ya. Terima kasih. Masih berapa satu lagi? Oh, Bebe, aku kok bayaran ini Ben. Nah, Pak, sesuai Pak. Tadi Bapak jujur sesuai bekerja tadi kan apa yang kita terima. Biar. Ya, benturan kepentingan. Nih, sosialisasi nanti diambil ya Pak. Ini Pak Care tugasnya untuk mengambil materi-materi ini untuk dijadikan peraturan tertinggi tentang kegiatan itu. Gitu ya. Itu baru level 3 nilai. Jadi ambil dalamnya nanti oke kan Pak. Lanjut. Ini benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas kebutuhan dan atau tindakan sebagai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakan. Karena dari aku kak sadar kak gitu loh, ini laptop saya dari yang lain-lain gitu loh. Pengen muncul loh. Untuk beli ya. Lanjut. Bentuk dan situasi benturan kepentingan menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan. Jadi apabila panjenengan menerima gratifikasi, yakinlah entah suatu saat pasti akan terjadi benturan kepentingan. Kenapa? Karena gratifikasi itu korupsi yang tertunda. Contoh yang paling gampang lagi. Saya meriksa, ini saya aja. Kemudian Mbak Yuni memberikan uang salam tempel kepada kami. Ya Pak, salam tempel. Saya contoh, justru aku ini ngomong ini saya nggak tahu, betul loh. Mana tahu kan yang bisa ngomongin. Iya. Contoh ini, memberikan salam tempel kepada saya. Pemeriksaan. Saya bilang tadi apa? Korupsi yang kedua. Ternyata setelah kami pulang membawa hasil pemeriksaan lanjutan, ternyata ada tindakan penyalahgunaan uang desa. Makanya nilainya 500 juta. Contoh misalnya. Apa tak tulis 500 juta harus balik mau ke kas desa, aku dibikin ditempeli ya. Nek ora ditulis bahwa akan ada temuan yang harus mengembalikan 500 juta, itu juga jadi masalah bagi saya. Itu masalah benturan kepentingan. Secara profesional saya harus mengungkapkan temuan 500 juta, tapi kalau saya tadi menerima uang, maka mau
HP nulis ini 100 gitu. Kok pada akhirnya mana yang menang? Kan menurut Pak, apakah saya tetap menulis atau saya mengungkap menjadi 300 juta? Saya sudah melakukan dua, menerima gratifikasi dan membantu orang memperkaya diri sendiri. Pasal 2 saya akan menerima gratifikasi, membantu orang melakukan koreksi, tindakan yang merugikan negara. Contohnya seperti itu. Ya. Penggunaan barang negara atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Contoh ambulan, mobil wajah lah, mobil apa Pak? Pelayanan, tak silai, tak anggone, uleman, pribadi Pak, bukan untuk pelayanan desa. Suwe-suwe, ya Pak, suwe-suwe kan udah ya suwe, ya rusak apa? Siapa yang menanggung itu? Bukan kepentingan. Penggunaan barang negara atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Ya. Ada yang tahu bahwa ini salah dari Pak, siapa namanya? Pak cari terus kalau mau pakai anak sekolah misalnya. Ketika ada apa-apa, ada Pak cari. Ingatkan apa yang boleh tak silai, orang aku di sini boleh bohong. Nah, akhirnya kan kita meminjamkan juga kan kepada orang lain. Padahal mungkin orang lain kalau pinjam timbul mau jalan-jalan sampai ke Surabaya seperti pemanfaatan aset negara yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan, pada akhirnya yang membuat bentukan kepentingan tadi. Contohnya kayak gitu Pak. Penggunaan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi golongan, pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti SOP yang ada. Akses khusus ini misalnya apa ya? Nek di contoh yang pertama, misalnya antri apa pendaftaran, diberikan akses khusus perasaan daftar sendiri masuk. Itu sering ke arah pada biasanya benturan kepentingan itu mengarah pada nepotisme dan kolusi. Misalnya gitu, biasanya dikasih akses itu kan dulur-dulur, yang bercedak-cedak. Oh, itu pakai ini, pakai yang punya sumber benturan kepentingan itu karena ada kepentingan pribadi, ada identifikasi, terus kita melakukan hubungan afiliasi tadi dengan keadaan itu, terus kelemahan sistem organisasi, SOP yang memang SOP yang tidak disusun secara cermat juga dapat menjadi sumber benturan kepentingan. Penggunaan mobil pelayanan itu harus diatur A, B, C untuk apa saja. Tidak ya tadi dibuat juga apa, jadi diatur. Ya. Kelemahan sistem organisasi SOP-nya itu. Terus perangkapan jabatan. Mau jadi bendahara, mau jadi tukang belanja. Ada anak masih tidak? Tukang belanja ini ya bendahara ini enggak. Selama tidak ada yang mempermasalahkan, tapi gini Pak, kalau lama-lama biasanya ini contoh kasus yang terkasus dengan pos BPR yang lagi kolaps ini ada kemungkinan suara apa ya Pak, itu kan karena lama itu juga rotasi itu juga makanya salah satu SOP itu rotasi. Wes kulino. Contoh Pak di pemerintah daerah, saya tukang belanja, atau apa nih? Itu kan itu terus, otomatis secara tidak langsung dia akan menjalin hubungan lebih dekat dengan penyedia barang. Penyedia barang tanpa ada kontrol bisa menimbulkan korupsi dua belah pihak. Sampai medul pada hari itu, sebenarnya saja sampai ini bikin medul. Tapi boleh saya apa ya? Sudah boleh saya harganya jadi 50 normal, harga normal biasa nih. Cuma pada saat itu
Memperkaya diri sendiri apa tidak? Contohnya nih, kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan ketergantungan ini, terus pemberian izin yang diskriminatif, pengangkatan pejabat berdasarkan hubungan afiliasi dan jasa rekomendasi dari tadi. Melakukan komersialisasi pelayanan publik, penggunaan aset dan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan kepentingannya. Lanjut. Ya, ada pertanyaan nanti silakan, oke? Ya, ada mau pertanyaan lagi boleh. Bagian dari pihak melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma standar. Jadi yang DKI masih ketemu apa norma standar yang mempunyai cek lapangan kalau salah terus kenapa? Contoh itu melakukan penilaian atas pengaruh pihak luar, penilaian tidak sesuai norma standar prosedur. Ya, bisa dibaca sendiri. Menciptakan atau penekanan penanganan apabila padanya kayak apa sudah sampai pelaporan aja. Nah ini tata caranya dari saya ambil lagi. Melaporkan kepada atasan langsung. Misal atasan langsung dengan Pak Karek melakukan yang juga pikiran kepentingan, ada kasus gratifikasi di situ, bisa dilakukan kepada Pak Petinggi atasan langsungnya. Misal sampai Pak Petinggi yang melakukan, bisa dilakukan kepada Pak Camat. Sampai seperti itu bisa dilakukan. Tapi harus dengan bukti yang valid. Nanti akan dilaksanakan pemeriksaan inspektor. Apakah memang benar terjadi penyelenggaraan